Shalom, selamat sore jemaat terkasih dalam Kristus Yesus. Bisa maju ke depan yang di belakang supaya maju ke depan ya, biar agak tengah-tengah ya. Kita akan mulai ibadah kita. Bisa maju, majuan. Saudara-saudaraku bisa maju. Iya. Ya, terima kasih. Sekali lagi shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Jemaat HKBP Mampang yang boleh beribadah pada sore hari ini di ibadah variatif. Kita bersyukur pada Tuhan. Kita sehat, kita kuat sampai hari ini. Itu karena anugerah Tuhan. Amin. Amin. Dengan sukacita kita naikkan pujian. Terima sukacita surga. Saat teduh, kita buka hati dan pikiran kita untuk menundukkan hati serta mulai berkonsentrasi untuk masuk memuji memuliakan nama Tuhan.
kekuatan kita adalah dari Tuhan. Hati kita yang boleh tenang itu karena anugerah Tuhan. Kalau kita boleh berjalan di dalam anugerah Tuhan, kalau kita boleh datang kepada Tuhan, tenanglah kini hatiku, Tuhan yang memimpin langkahku. Dimulai dengan singer akan menyanyikannya. dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan
dan pikiran hati kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, bimbing dan kuatkanlah kami dengan roh-Mu, agar kami mendengar dan menerima firman-Mu. Teguhkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami menjadi baru dan kudus. Tolonglah kami, agar kami semakin percaya kepada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, dan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kesulitan hidup, masalah yang kita hadapi hari lepas hari, rasanya kita nggak sanggup menghadapinya. Bahkan kita tidak kuat menghadapi. Tetapi satu hal yang kita percaya, bagaimana Allah kita, Allah yang sanggup memulihkan hidup kita, Allah yang sanggup menolong kita, Allah yang sanggup melindungi kita, Allah yang sanggup menyertai kita. Kita akan angkat pujian, Allah sanggup. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang ketiga dan penjelasannya. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta pujian-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Marilah kita memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya.
Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Seringkali kita jatuh di dalam dosa. Untuk itu kita harus datang kepada Tuhan, mengaku dosa, mengaku apa yang kita lakukan, kerjakan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Nyatakan hidup kita, katakan, Tuhan selidiki hatiku. Kalau aku melenceng daripada apa yang Engkau inginkan, maka Tuhan, Engkau yang mengampuni segala dosaku. Selidiki hatiku, lihat hatiku. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu kami mohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tema kita pada minggu ini adalah penyertaan Tuhan dan juga bagaimana Tuhan yang melindungi kehidupan kita. Biar menjadi iman kita dan menjadi doa kita, harapan kita, bagaimana Tuhan yang melindungi kita. Apapun yang menimpa hidupmu, katakan, apapun juga menimpa Tuhan, Engkau menjaga. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yaitu diambil dari 2 Korintus 13 ayat 5 sampai 13. Dari 2 Korintus 13 ayat 5 sampai 13. Marilah kita membacanya bergantian. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apa kamu tidak yakin akan dirimu, bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Tetapi aku berharap bahwa kamu tahu bahwa bukan kami yang tidak tahan uji. Kami berdoa kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat, bukan supaya kamu ternyata tahan uji, melainkan supaya kamu ini boleh berbuat apa yang baik, sekalipun kami sendiri tampaknya tidak tahan uji. Karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran. Yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. Sebab kami bersukacita apabila kami doakan, kami lemah dan kamu kuat, dan inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Itulah sebabnya sekali ini aku menulis kepada kamu ketika aku berjauhan dengan kamu, supaya bila aku berada di tengah-tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak. Yang dianugerahkan Tuhan kepadaku untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus.
Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Tiap langkah kita dipimpin oleh Tuhan. Apapun yang kita kerjakan dan lakukan, semua karena pimpinan Tuhan. Kita angkat pujian, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita mendengarkan warta untuk minggu ini.
Warta Jemaat Minggu tanggal 30 Juli 2023. Nama minggu hari ini adalah Minggu 8 setelah Trinitatis atau Ketritunggalan Allah, dengan topik Allah yang menyertai dan melindungi. Kejadian 28 ayat 10 sampai 22. Partangyangan Week pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 pukul 19.30 akan diadakan kebaktian week di keluarga B Silai Boru Lumban Tobing, Gedung Serbaguna. Marilah kita menghadiri kebaktian tersebut secara khusus Jemaat Week 3. Penalaran Alkitab atau PHD. Selasa 1 Agustus 2023 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, PHD Inahana. Kamis 3 Agustus 2023 pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat, PHD Ina Kamis. Selasa 5 Agustus 2023 pukul 17 WIB, PHD Remaja. Belajar CD tahun 2023. Diberitahukan kepada Jemaat HKBP Mampang Perapatan telah dibuka pendaftaran pelajar CD tahun 2023-2024 bagi yang ingin mendaftar. Peserta pelajar CD tahun ajaran 2023 dapat mengisi formulir pendaftaran dengan membawa fotokopi surat baptis dan lahir dan diserahkan kepada sintua sektor masing-masing paling lambat hari ini, Minggu 30 Juli 2023, dan pada hari Minggu 6 Agustus pukul 12 bertempat di konsistori akan dilaksanakan pertemuan calon pelajar CD tahun ajaran 2022-2023 bersama orang tua dan pendeta. Paduan Suara Maranatha. Telah dibuka Paduan Suara Maranatha HKBP Mampang Perapatan bagi yang ingin menyalurkan talenta melalui bernyanyi memuji Tuhan. Bagi jemaat yang ingin bergabung dengan mendaftar melalui Sintua Rubensar Nadiak dan mengikuti latihan kur setiap Rabu mulai pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia bagian Barat dengan pelatih profesional. Anak lahir hari Senin 24 Juli 2023 telah dikaruniakan seorang anak perempuan di keluarga Rogate Sitonga, Claudia Margaret Borusolai, alamat Jalan Haji Bakri nomor 45, Pondok Bambu, Duren Sawit, Sektor 3. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Hari Rabu 26 Juli 2023 telah dikaruniai seorang anak perempuan di keluarga Hendra Marulitua Simbolon dan Cornelia Michelle Karangan Boruna Pitupulu, alamat Jalan Pancoran Barat 79 RT 014 RW 01 Sektor 3. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Jemaat yang sakit, marilah kita bawa dalam doa. Jemaat sakit Nyonya Siman Mata Asima Boru Simanguncong Sektor 1, Natades Manik Sektor 2, dan Togu Catur Windusite Sektor 4. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Keuangan, persembahan terakhir
Demikianlah warta ini, Tuhan memberkati. Siapakah yang menyertai hidup kita? Siapakah yang melindungi kita? Penyertaan Tuhan adalah penyertaan yang sempurna. Kita angkat pujian lagu Penyertaan-Mu Sempurna, diawali dengan sinar. Sama kita katakan, tiada terukur kasih-Mu, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara-saudari yang kekasih, marilah kita membuka Alkitab kita, Nats Khotbah, untuk kita di hari Minggu ini, tertulis di Kejadian 28 ayat 10 sampai ayat 22. Kejadian 28 ayat 10 sampai 22. Saya akan membacakan untuk kita semua. Mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel, dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernajarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Demikian Nats Khotbah. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Nats ini memberitakan tentang Yakub yang sedang melarikan diri dari Berseba ke Haran. Dan di dalam perjalanannya ia kecapean, ia berhenti di Betel atau Luz. Di dalam ketika dia istirahat, dia bermimpi ada tangga yang dari bumi dan ujungnya ke langit, dan di sana turun naik malaikat. Mengapa Yakub harus melarikan diri? Itu diawali dari pasal-pasal sebelumnya, bagaimana Esau merancangkan kematian, ingin membunuh Yakub karena Esau dendam atau sakit hati, di mana Yakub itu menipu ayahnya dan menikung Esau. Ketika ayahnya Ishak mengatakan kepada Esau supaya dia berburu dan memberikan makanan hasil buruannya kepada Ishak, maka Esau akan diberkati oleh Ishak. Tapi ternyata Yakub dan ibunya
Ribka bersekongkol, dia lebih dahulu memasak makanan kesukaan bapaknya dan menyerahkannya kepada bapaknya, karena bapaknya Ishak itu tidak lagi bisa melihat, tapi dia bisa mendengar suara. Ketika dia mendengar suara dari Yakub, sebenarnya bapaknya ragu, tapi ketika bapaknya memegang tangannya, Yakub itu berbulu sama seperti si Esau. Maka di dalam keraguannya dia memakan makanan yang dibawa oleh Yakub, sekaligus juga memberkati Yakub. Kemanapun Yakub pergi, dia akan sejahtera. Sebaliknya ketika Esau datang menjumpai bapaknya dan memberikan hasil dari buruannya, dia minta berkat. Loh, tadi kan kamu sudah menerima berkatmu, kenapa lagi? Disitulah dia ketahui bahwa sesungguhnya Yakub dan ibunya sudah menikung atau menipunya. Maka ketika Esau merancang pembunuhan, itu didengar ibunya Ribka, katanya seperti ini, kalau bapakku nanti sudah mati, Ishak sudah mati, aku akan membunuh Yakub, begitu kira-kira. Dan ketika mamanya mendengar, ibunya mendengar, Ribka mendengar, maka disuruhlah dia pergi ke Haran. Haran itu adalah tempat tinggal dari pamannya, yaitu Laban. Saudara-saudari, melalui nats ini berita sukacita adalah tentang Allah yang menyertai dan melindungi. Allah menyertai berarti Allah bersama-sama dengan kita. Allah senantiasa mengiringi perjalanan kita ke depan. Dan ketika dikatakan dalam topik Allah melindungi kita, berarti kita berada di dalam naungan Allah. Jadi Allah menaungi kita siang dan malam. Allah tidak pernah lupa kepada kita, dan Allah senantiasa setia di dalam janjinya. Maka melalui nats ini ada beberapa hal, berita Injil atau berita sukacita yang mau dinyatakan kepada kita di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Yang pertama, Tuhan itu menjumpai kita dalam berbagai cara. Jadi di dalam kehidupan kita, di dalam pergumulan kita, di dalam rasa takut dan cemas kita, Allah menjumpai kita dengan caranya dan berbagai cara. Jadi dalam nas ini kan digambarkan Allah menjumpai Yakub itu melalui mimpi. Jadi kalau yang namanya mimpi itu sering kita katakan kembang tidurlah atau bunga tidurlah. Bagi orang yang suka pasang nomor, mimpi itu juga perlu. Jadi kalau ada yang bermimpi dia lagi cerita sama kawan-kawannya, ini biasanya kaum bapak. Kalau kaum muda kan sekarang sudah jarang yang namanya mainkan nomor, ya kan? Kalau kaum muda sekarang main judi online-nya, jadi nggak melalui mimpi. Kalau bapak, tapi bukan bapak-bapak yang di sini, biasanya pasang togel, apa mimpimu? Biar kita ambil nomor, katanya. Jadi kalau yang ini justru Allah menjumpai dengan mimpi, dalam mimpi ini untuk menyatakan bagaimana Allah tetap mendukung Yakub. Karena Yakub ini kan kalau dilihat dari latar belakangnya itu, dia penipu, berdosa. Tapi apakah Allah membiarkan dia di dalam keberdosaannya? Tidak. Allah menunjukkan jalan. Allah sendiri datang. Jadi ketika Yakub melihat di dalam mimpinya itu bahwa ada tangga yang dari bumi ke langit dan malaikat turun naik, itu menggambarkan Allah mau turun bersama dengan dia, menyertai dia. Dan itulah yang kita terima juga dalam hidup kita. Allah turun dari tatanya yang lebih tinggi masuk kepada kemanusiaan melalui Yesus Kristus untuk menunjukkan bahwa dia menyertai kita. Immanuel, Allah menyertai kita. Maka dalam berbagai hal dalam kehidupan kita, Tuhan menyertai kita. Di sini Yakub itu takut. Orang yang takut itu sangat memerlukan teman. Sama ketika ada beberapa anak di sini yang calon mahasiswa kan, kalau kita
mau mendaftar ke tempat ke universitas yang baru, yang belum pernah kita jalani, kita kan agak ragu. Yang kita butuhkan teman. Ketika tiba-tiba mati lampu, kita takut, kita merasa ada hantu, yang kita butuhkan teman. Kita membutuhkan yang mendampingi kita. Maka dalam nas ini dikatakan Tuhan datang mendampingi, menyertai kita di dalam ketakutan kita, di dalam keraguan kita. Allah itu mau bersama dengan kita. Tapi mengapa kita merasa bahwa Tuhan itu tidak menyertai kita? Amang dan Inang, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita punya masalah dan di dalam masalah ini kita merasa dibiarkan atau sendiri, harus yang kita lakukan adalah peka terhadap pertolongan Tuhan. Kita perlu peka terhadap pertolongan Tuhan. Tadi di ibadah pagi saya buat ilustrasinya seperti ini. Ada banjir, ada seorang bapak-bapak naik ke genteng. Makin naik banjirnya, makin berdoa dia. Tuhan tolonglah ini banjir ini, bagaimana ini Tuhan? Lewat tetangganya. Turunlah, ayo kita sama-sama bawa sampan. Turunlah. Tapi dia bilang, enggak, pergi aja, saya lagi nunggu pertolongan Tuhan, katanya. Kemudian lewat makin tinggi airnya, lewat Basarnas. Pak, turun Pak, biar selamat. Dia bilang, enggak, saya mau berdoa sama Tuhan, saya sudah berdoa sama Tuhan, tunggu pertolongan Tuhan. Basarnasnya lewat, makin naik lagi airnya, sudah mencapai, sudah mulai sampai ke dia. Dia berdoa, oh Tuhan tolonglah, berikanlah pertolongan Tuhan, katanya. Kemudian datang polisi dan Basarnas, dan ini adalah sweeping, artinya pertolongan terakhir. Turunlah Pak, sudah sampai ke pinggangnya air. Dia bilang, saya lagi nunggu pertolongan Tuhan. Akhirnya dia sampai kelelep dan mati. Di dalam cerita ini digambarkan, dia bersungut-sungut sama Tuhan. Tuhan, waktu aku berdoa kepadamu, kenapa enggak tolong aku? Tapi apa jawabannya? Tuhan bilang seperti ini. Di waktu pertama sekali kamu berdoa, aku sudah mengirimkan pertolongan melalui tetanggamu. Tapi kamu cuek aja. Ketika kamu berdoa kedua kali, aku kirimkan Basarnas, tapi kamu tidak mau juga. Yang ketiga juga kamu berdoa, ku kirimkan Basarnas dan polisi, tapi kamu juga tidak peduli. Salah siapa? Pertolongan Tuhan pernahkah terlambat? Tidak. Penyertaan Tuhan pernahkah terlambat? Tidak. Demikian juga di dalam rokab bagi yang mau menikah. Saudara-saudari, ada seorang pemuda, dia datang kepada pendetanya. Bapak pendeta, ini saya sudah lama mencari jodoh, tapi enggak dapat juga. Apa kamu sudah dilakukan tindakan dalam mencari jodohmu? Sudah kamu lakukan 2B, katanya. Apa itu Pak Pendeta, katanya. Apakah kamu sudah berdoa supaya Tuhan berikan jodohmu? Oh, saya berdoa Tuhan. Saya pendeta, saya berdoa Tuhan berikan jodoh. Tapi ternyata enggak datang juga pendeta. Oke. Apakah kamu sudah berusaha? Saya juga sudah berusaha pendeta. Kalau ada arisan, saya ikut mama saya. Kalau ada pesta, saya ikut mama saya juga. Kalau ke gereja juga sambil ibadah, saya lirik-lirik juga. Enggak dapat juga, katanya. Saya sudah berusaha. Kalau ada kumpulan alumni, saya datang juga. Enggak kena juga. Jadi pendetanya bilang begini sama dia, oh begitu ya. Tapi ngomong-ngomong, apa kriteriamu? Dia bilang, kriterianya sederhana aja pendeta. Apa? Karena cowok, cantik, pintar, kaya, baik hati, ramah. Dia juga mau memberi kepada orang lain. Jadi dia kata pendetanya, oh itu sederhana ya? Iya sederhana kan pendeta, iya. Kalau begitu lakukan 3B. B yang terakhir adalah bercerminlah, katanya, kata pendetanya. Jadi ternyata bukan hanya masalah jodoh seperti itu, dalam pekerjaan juga. Ketika kita mencari pekerjaan juga, ketika kita juga
dalam mencari pendidikan juga. Perasaan kita sederhana, tapi sesungguhnya kadang kita kurang bercermin. Apakah pertolongan Tuhan terlambat dalam kehidupan kita? Tidak. Maka nats ini, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah akan menunjukkan pertolongannya bahkan dalam hal sederhana yang tidak kita bisa pikirkan. Pertolongan Tuhan bisa melewati anak kecil juga. Pertolongan Tuhan bisa juga melalui teman, atau bahkan banyak hal yang bisa diberikan Tuhan untuk menyatakan penyertanya kepada kita. Maka pekalah terhadap pertolongan Tuhan dalam hidup. Yang kedua, melalui nats ini, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah mengingat janjinya kepada kita. Di ayat 13 dikatakan seperti ini. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunan. Amang dan inang kita semua. Nats ini kabar baiknya Allah yang memperkenalkan diri kepada kita. Allah yang mau menunjukkan jalan. Jadi bukan kita yang menyodorkan diri. Allah. Itu kita lihat. Sekalipun Yakub itu berdosa, sekalipun dia memiliki kesalahan yang fatal, tapi Allah mengingatkan dia. Allah mengingatkan Yakub, Aku adalah Allah dari Abraham, nenekmu. Aku adalah Allah dari ayahmu, Ishak. Aku juga adalah Allah. Jadi Allah tidak melihat keberdosaan dia, latar belakang dia, atau kehidupan dia. Allah mau bersama dengan dia. Ini justru berbeda dengan kita. Saat Allah melupakan kesalahan kita, saat Allah melupakan akar pahit kita, justru kita mengingat-ingat kembali. Justru kita menampilkannya kembali. Maka melalui nats ini diberitakan kepada kita, di saat kita takut, cemas, ragu, kita membutuhkan kedekatan yang baik dengan Tuhan. Jadi saat Allah memperkenalkan dirinya kepada Yakub, Allah mau mendekatkan diri kepada Yakub. Maka melalui nats ini kita diajak untuk memiliki pengenalan yang baik dengan Tuhan kita. Allah itu adalah Allah yang kemarin tetap melakukan pekerjaannya, dia juga Allah yang tetap melakukan pekerjaannya hari ini, dan dia juga akan melakukan pekerjaannya nanti. Saya punya teman pendeta yang dia pindah dari Jakarta ke Sidikalang. Jadi waktu itu belum sentralisasi. Dia senior saya. Saya teleponan ke dia, saya tanya, bagaimana Kak di sana, di Sidikalang? Aduh ngeri kali deh, sekali sermon aja ongkosnya 30.000. Pulang dari sermon 30.000, tapi nggak mungkin nggak makan. Balajonya 4 juta, nggak mungkin nggak makan, nggak mungkin nggak minum, nggak mungkin nanti karena itu adalah kampung. Jadi sekali pergi ke Sidikalang, dia akan membawa perbekalan yang akan dia butuhkan di Sidikalang. Padahal di sini dia bisa balajonya sampai 3 kali lipat. Jadi saya bilang begini, terus apa yang kakak pikirkan dengan keadaan kakak ini? Prinsipku hanya satu katanya. Tuhan Yesus ketika di Jakarta adalah Tuhan Yesus yang sama ketika di Sidikalang. Dan saya cukup diberikan sukacita dalam kehidupan saya. Terkadang kita ragu bagaimana Tuhan menyertai kita. Tapi ingatlah Amang dan Inang dan kita semua. Tuhan Yesus yang ada saat kita bersukacita adalah Tuhan Yesus yang sama saat kita sedang memiliki problema atau masalah dalam kehidupan. Tinggal sekarang apakah kita kembali PKK kita terhadap pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Lihatlah keselamatan dari Tuhan. Tuhan itu tidak perlu diragukan. Yang perlu adalah fokus perhatian
kepada kuasa Tuhan, jangan fokus kepada masalah. Di dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai 3 dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak terlelap. Penjagamu tidak akan terlelap. Dan melalui nats ini, saudara-saudari, mari peka terhadap kehadiran Tuhan. Di ayat 16 dikatakan seperti ini. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku mengetahuinya. Tuhan ada di tempat ini dan aku mengetahuinya. Pekalah terhadap pertolongan Tuhan dan kehadiran Tuhan. Makin rajin membaca firman supaya kita semakin mengenal, makin rajin berdoa supaya kita semakin dekat dengan Tuhan. Yang ketiga, melalui nats ini, tempat kita tinggal, tempat kita bekerja, tempat kita berteduh adalah tempat di mana Tuhan hadir, dan tempat itu adalah rumah Tuhan, Betel. Tempat di mana kita bekerja, tempat di mana kita tidur, tempat di mana kita bergumul, tempat di mana kita berkarya adalah Betel. Jadi ketika Yakub sadar dari tidurnya, ketika dia bangun dari tidurnya, dia membuat tanda dan dia di sana meletakkan batu di ayat 22, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Di mana kita tinggal adalah rumah Allah. Di mana kita bekerja adalah rumah Allah. Di mana Allah yang harus berkuasa. Ada saya baca berita seperti ini. Masalah yang dihadapi oleh pemuda menurut survei Kemendikbud adalah saat ini tingkat kekerasan bertambah. Kemudian juga sikap ketidakjujuran membudaya. Bahkan juga sikap tidak hormat pada orang tua, guru, pemimpin semakin meningkat. Gampang curiga sama teman, bersikap pikiran pragmatis, gak mau melalui proses, maunya langsung ke tujuan tanpa berjuang. Bahkan juga dikatakan cuek terhadap ajaran agama. Kalau kita enggak kan masih rajin gereja. Itulah survei. Katanya juga cenderung mengadopsi nilai-nilai budaya asing. Jadi yang cenderung juga membuli rumah Allah di mana kita bermain. Rumah Allah di mana kita tinggal. Maka yang perlu adalah bagaimana menata rumah itu menjadi hipen. Kalau tadi pagi saya bilang seperti ini, untuk membuat rumah, untuk menjadikan rumah itu adalah hipen bagi kita, ada 3 hal. Happy, sukacita. Sukacita itu berasal dari kedekatan dengan Tuhan. Yang kedua adalah memerlukan hope, pengharapan. Di mana ada pengharapan, ada sukacita. Kemudian perlu adalah humble, rendah hati. Orang yang rendah hati itu akan berusaha saling membahagiakan, tidak menuntut dibahagiakan. Orang yang rendah hati adalah orang yang menghargai orang-orang di sekitarnya, orang tuanya, adiknya, temannya, semua yang di sekitarnya. Maka rumah itu akan menjadi rumah yang penuh sukacita atau hipen, bukan hell atau bukan hotel. Kalau hotel kan tempat singgah sementara, masuk pukul 12, keluar pukul 12. Tapi hipen adalah tempat di mana kita merindukannya. Sejauh apapun kita melangkah, sejauh apapun kita merantau, ingatnya pulang ke rumah, karena di sana ada sukacita. Maka melalui nats ini, mari kita bangun kehangatan di dalam rumah. Bukan hanya orang tua, semua kita. Maka yang terakhir melalui nats ini,
Ketika kita sudah merasakan pertolongan Tuhan, jangan lupa bayar najarmu, yaitu janji iman, persembahan. Maka persembahan bukan untuk membeli anugerah Tuhan, tapi karena Tuhan sudah memberikan apa yang kita butuhkan dalam hidup kita. Di dalam nats ini di ayat 22 dikatakan, dan batu yang kudirikan sebagai tugi ini akan menjadi rumah Allah, dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Bayarlah najarmu, yaitu persembahan. Bukan karena ingin sesuatu dari Tuhan, tapi karena Tuhan sudah memberikan apa yang paling kamu perlukan. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, terima kasih atas berita sukacita yang kami terima melalui khotbah hari ini. Tuhan mau menyertai kami, melindungi kami siang dan malam, tidak terbatas waktu. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami semakin mengenal-Mu, semakin peka terhadap pertolongan Tuhan hari demi hari. Berkati semua jemaat-Mu Tuhan, di dalam pergumulan, dalam duka cita, dalam sukacita, dalam kelemahan, dalam cita, cinta, dalam segala hal pencapaian mereka. Tuhan kiranya bersama mereka. Ampuni kami akan dosa kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Kita angkat pujian lagu Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan.
Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.